Berarti Kristen ya? Berarti yang kejam-kejam kayak gini Kristen ya? Boleh ya? Boleh ya? Sama seperti standar tadi, boleh ya? Oke. Cap atau branding sering mengacu pada pembakaran daging dengan alat logam yang dipanaskan. Jenis penyiksaan ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan tanda kepemilikan budak. Tuh. Di mana itu terjadi? Amerika. Berarti Kristen ya? Yang kayak gini Kristen ya? Berarti emang hidup ya, dibakar hidup-hidup. Berarti ini Kristen ya? Gitu kan standarnya tadi? Bertujuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, mari kita lihat fitnahan terhadap Islam dulu, baru kemudian kita akan menjawabkan dan mengcompare dengan ajaran yang ada pada Bible. Serangan besar terakhir dari para abolisionis Britania adalah terhadap perdagangan budak Islam. David Livingstone bekerja selama bertahun-tahun sebagai misionaris di Afrika dan sangat terkejut dengan perlakuan mengerikan terhadap budak di dunia Islam. Ia berkampanye di Britania bahwa mereka harus datang ke benua Afrika untuk mengakhiri praktik yang menjijikkan itu. Pada dekade 1870-an, para misionaris mulai berdatangan ke Mozambik Portugis, jantung perdagangan budak Islam, untuk melawan perbudakan dengan segala cara yang mereka bisa. Selama bertahun-tahun, mereka berkampanye agar pemerintah Eropa mengambil alih dan mengakhiri perbudakan. Baru pada dekade 1980-an, negara Islam terakhir yaitu Mauritania akhirnya melarang perbudakan karena tekanan dari dunia barat. Penting untuk diingat bahwa banyak dari semua ini berakar pada keyakinan agama dan pekerjaan misi. Rakyat Britania sendiri tidak langsung mendapat keuntungan dari penghapusan perbudakan. Konsumen harus membayar 48% lebih mahal untuk gula selama 4 tahun pertama setelah pembebasan budak. Gereja-gereja pada masa itu secara rutin berkhotbah tentang penghapusan perbudakan dan membenarkan kesimpulan mereka dengan ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari satu ras, diciptakan menurut gambar Allah dan seharusnya menjadi satu di dalam Kristus. Motif Kristen dalam gerakan abolisionis tidak bisa disangkal. Oke, kita udah melihat ya teman-teman di dalam video tersebut. Dalam video tersebut yang berjudul Daripada Tanpa Ragi itu ingin mengangkat ke siapa yang sebenarnya memusnahkan perbudakan. Justru di era Islam lah perbudakan itu paling ngeri. Wah, seakan-akan tadi dia sebutkan hal yang menjijikkan kepada Islam, ya kan? Akhirnya David Livingstone, seorang misionaris Kristen, berhasil menghilangkan perbudakan di tanah Malawi, Afrika. Kan gitu ya, seakan-akan ingin mengatakan hal tersebut. Sekarang gini, ini orang emang pas bikin video itu dia nggak sadar di videonya sendiri itu justru apa ya, membunuh dirinya sendiri di dalam video tersebut loh. Coba dipahami maksud saya teman-teman. Coba dipahami maksud saya. Seakan-akan di dalam video tersebut mau bilang bahwa Kristen ini begitu mencintai manusia hingga kemudian menghilangkan perbudakan. Setuju? Setuju nggak? Setuju dong. Masa nggak setuju? Dah, seakan-akan. Oke. Pertanyaan saya, setelah kemudian Yesus tiada, di era Yesus tiada pun perbudakan ada nggak? Ada. Oke. Selanjutnya, era setelah Yesus selesai, ya, bahkan terjadi perbudakan begitu ketat, begitu hebat, begitu besar area perdagangan manusia tersebut yang disebut budak. Berarti menunjukkan Yesus tidak punya kuasa untuk menghilangkan budak di muka bumi ini. Buktinya setelah dia tiada, perbudakan enggak hilang. Itu satu. Selanjutnya, kalau dia memang Tuhan, kalau dia memang nggak sanggup melihat perbudakan, tinggal ganti mindset manusia kan gitu. Sekarang di dalam videonya sendiri dia mengangkat bahwa sebelum ke David Livingstone membasmi perbudakan di daerah Malawi, Afrika, ya, yang itu adalah seorang Muslim yang memperjualbelikan budak 20.000 orang, dia tidak menyadari di videonya bahwa dulu Kristen-Kristen di daerah Amerika juga dulu memberlakukan perbudakan. Menunjukkan apa? Kristen dan Islam juga sama. Maksudnya gimana? Masih memberlakukan perbudakan. Masalahnya kalau kita mau adu-adu kejam, oke, kita baca dulu kekejaman yang Islam ya. Oke, mau adu-adu kejam kan? Oke. Berarti sama-sama masih ada perbudakan. Contoh gini,
Nabi Muhammad merunutkan hukum budak. Di eranya masih ada budak dan setelahnya ada budak. Oke, fine. Yesus juga di eranya ada perbudakan, setelah dia mati masih ada perbudakan. Siap? Siap. Sekarang ini kan yang mau dicoba. Oke, ini daripada UNESCO ya. Kita lihat di sini. Salah satu pedagang di mana dia? Ini ya. Ini yang mau diambil ya. Oke, masalah Livingstone ya. Oke, kita ambil ya. Dr. Livingstone, ini nih, salah satu rute perdagangan budak adalah Nekotaka, tempat salah seorang pedagang budak Swahili Arab, Salim bin Abdullah Jumbe, mendirikan kantor pusatnya di tepi Danau Malawi pada tahun 1840-an. Oke, siapa Dr. Livingstone itu yang membasmi perbudakan disebut misionaris, berarti dia Kristen, membasmi perbudakan. Oke, berarti setuju dulu di era Yesus dan di era Nabi Muhammad perbudakan tetap terjadi, ya kan? Kalau dia mengambil tagline itu karena Kristen, maka kesimpulan pikirnya dari era awal Kristen itu ada, maka dari situlah budak itu hilang. Seharusnya seperti itu kan gitu. Jadi ibaratnya gini, boleh menyalahkan Islam kalau seandainya sejarah membuktikan Yahudi perbudakan, Kristen membatalkan perbudakan, era Islam melegalkan perbudakan. Itu baru benar argumennya. Tapi masalahnya Yahudi melegalkan perbudakan, era Kristen menghalalkan perbudakan, di era Islam dirunutkan hukum perbudakan. Selanjutnya setelahnya masih ada perbudakan demi perbudakan, baik dari Kristen, baik dari Islam, baik daripada agama manapun, baik dari India yang mayoritas beragama Hindu juga ada yang namanya perbudakan. Ada daripada berbagai negara itu ada perbudakan saat itu. Nah, daripada hal ini teman-teman, sekarang kalau mau adu-adu kejam, bagi dia kejam. Karena Salim yang tadi, Salim bin Abdullah tadi, dia pergi ke Malawi khusus nyari budak. Ya, dia setiap bulannya mengumpulkan 20.000 budak. Oke, sekalian dia juga mencari gading gajah di daerah Afrika. Kejam nggak Islam? Kejam. Berarti dia bawanya ke Islam ya? Berarti dia boleh ya bawanya ke Islam, boleh ya? Dia boleh ya? Oke, dia bawa ke Islam. Berarti yang Islam semuanya seperti ini kan gitu. Sekarang yang Kristen boleh nggak semuanya seperti ini? Oke, kita lihat ya. Di Amerika hukum budak, hukuman terhadap budak. Mereka 7 bentuk hukuman terkejam untuk para budak Amerika. Nih, ya pasti tahu, cambuk. Itu satu, cambuk. Nah, budak Amerika termasuk wanita hamil dan anak-anak sering dicambuk sebagai hukuman. Gambar terkenal dari budak Gordon. Nah, Amerika mayoritasnya apa? Kristen. Berarti Kristen ya? Berarti yang kejam-kejam kayak gini Kristen ya? Boleh ya? Boleh ya? Sama seperti standar tadi, boleh ya? Oke. Selanjutnya apa lagi? Cap. Nah, dicap, dipanasin. Nah, ini fotonya seperti ini guys. Cap atau branding sering mengacu pada pembakaran daging dengan alat logam yang dipanaskan. Jenis penyiksaan ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan tanda kepemilikan budak. Tuh. Di mana itu terjadi? Amerika. Berarti Kristen ya? Yang kayak gini Kristen ya? Berarti emang ajaran Kristen, boleh ya? Oke, selanjutnya apa? Mutilasi. Kita lihat di sini. Inilah yang terjadi teman-teman. Kepada budak-budak yang diasuh oleh tuan-tuan orang Kristen. Gini jadinya ya. Nah, berarti Kristen ya. Oke, selanjutnya demosi atau dilelang. Ini ya, ini yang terjadi ya, dijual layaknya binatang ya. Kristen berarti ya, Kristen ya. Oke. Penggunaan rantai dalam jangka panjang, dirantai kayak binatang ya. Berarti di mana orang-orang Afrika ditangkap dirantai bersama di lambung kapal. Ya. Di mana terjadinya? Di budak Amerika ya, teman-teman ya. Berarti Kristen ya, Kristen ya, Kristen. Oke. Selanjutnya, reproduksi paksa. Apa itu reproduksi? Dicerot-cerot guys, diprot-prot. Au. Budak yang juga seringkali mengalami pelecehan dan serangan seksual yang parah, termasuk pemerkosaan. Tidak ada hukum yang dapat mencegah hal ini. Wanita yang hamil karena pelecehan semacam ini jarang menerima perawatan medis atau perawatan khusus. Sebaliknya, mereka justru sering ditangani lebih keras oleh istri tuan mereka. Budak laki juga sering dilecehkan, dipaksa tidur dengan banyak wanita. Nah, ini ya, berarti Kristen ya, Kristen. Oke, pembakaran publik, dibakar hidup-hidup ya, dibakar hidup-hidup. Berarti ini Kristen ya. Gitu kan standarnya tadi. Persetujuan kita gitu kan standarnya tadi. Nah, jadi paling Kristen akan berbicara kepada kita, itu bang oknum bang dulunya, itu enggak ajaran kasih, itu enggak gini, enggak gitu. Kalau kalian oknum. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa, misalnya saya ngomong gini ya, misalnya saya ngomong kepada kalian semua, ini misalnya seperti si Salim bin Abdullah Jumbe mendirikan kantoran. Salim bin Abdullah Jumbe ini oknum daripada Islam yang tidak ikut daripada perintah Allah. Boleh nggak saya bilang kayak gitu? Pasti bilang, ya kalau Islam aja oknum. Lah kalian 7 penyiksaan budak.
Arti penyiksaan budak berarti budak masih berlaku. Amerika dengan mayoritas beragama Kristen, berarti itu Kristen ya, yang tadi ya, yang mutilasi, yang tadi paksa reproduksi, yang tadi mutilasi, yang tadi dicap badannya pakai besi panas ya, pembakaran di depan umum, Kristen ya. Untuk menunjukkan gini, agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi saat ada keburukan dilakukan oleh makhluknya, tidak bisa menyalahkan agama. Tapi tanpa ragi di dalam videonya, seakan-akan ingin mengetek line. Oke, saya juga akan mengatakan, wahai Kristen, inilah perlakuan Kristen dulunya terhadap para budak. Jadi jangan bawa gini. Dia seakan ingin bawa David Livingstone sebagai oknum misionaris ya, yang membebaskan perbudakan di era Islam memperbudak. Seakan-akan Kristen hebat, mampu memerdekakan budak oleh si David Livingstone. Kalau Kristen memang hebat, bukan di era David Livingstone, dari awal. Jadi harus ada Yahudi yang memperbudak. Selanjutnya ada Kristen yang tidak memperbudak. Selanjutnya ada Islam yang memperbudak. Berarti dua agama ini salah. Yahudi salah, Islam salah, Kristen yang benar. Oke, fine. Baru kita bisa mengambil keadilan. Ini enggak. Era Yesus masih ada budak. Era Yahudi ada budak. Era Nabi Muhammad ada budak. Era setelahnya yang Kristen memperbudak, yang Islam memperbudak, yang Yahudi memperbudak. Lalu saat kamu mengangkat David Livingstone, seakan mengatakan menjijikkan kepada Islam, mengatakan Islam ini proses yang sangat mengerikan, ngeri. Apa kabar dengan budak Amerika yang saya kasih nampak tadi? Yang digantung, dibakar hidup-hidup, yang dirantai layaknya binatang di lambung-lambung kapal, yang perbudakan tersebut kemudian dipaksa untuk reproduksi, diprot-prot suka-suka hati oleh oknum kekristenan daripada budak-budak Amerika tersebut. Apa kabar? Apa kabar? Untuk menunjukkan bahwa itu bukan ajaran agamanya, tapi oknum yang tidak belajar daripada agamanya. Sekarang kita melihat Islam bagaimana menghancurkan perbudakan. Coba kita lihat. Pertama, Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Al-Hujurat, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahu atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Untuk menunjukkan apa? Kemuliaan kamu tidak ditentukan oleh suku-suku. Kemuliaan kamu tidak didukung oleh bangsa-bangsa. Beda dengan Kristen. Kalau di ajaran Kristen ya Yahudi itu lebih daripada semua bangsa. Mereka dimuliakan Tuhan. Bukankah itu rasis daripada Tuhan? Tapi kalau di dalam Islam mengatakan mau dia Yahudi, kayak mau Arab, kayak mau Sunda, kayak mau Jawa, kayak mau Medan, semuanya itu mulia di sisi Allah. Karena Allah meninjau satu. Apa yang ditinjau oleh Allah? Ketakwaan doang. Hanya ketakwaan yang ditinjau oleh Allah. Sekarang kita melihat daripada era perbudakan, di mana cuma Islam satu-satunya punya strategi khusus dalam memerdekakan budak. Cuma Islam. Kalau ada, Kristen kasih nampak. Bagaimana strategi kalian memerdekakan budak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi di dalam Islam, sekarang gini, Islam itu bukan agama yang radikal datang-datang mengklaim. Sekarang, era perbudakan telah terjadi di era Rasulullah bahkan sebelum beliau lahir. Andaikan Rasulullah bangkit dan menjabarkan Islam, di mana budak itu menjadi yang namanya harta, kita datang. Budak haram. Ada orang yang mau peluk Islam? Nggak ada. Kenapa? Islam ini datang-datang mengklaim. Contoh kiblat. Apakah langsung kiblat kepada Masjidil Haram? Tidak. Tapi hadaplah kalian kepada Baitul Maqdis karena sadar Mekah masih dikuasai oleh kaum Quraisy. Jadi Islam tidak datang mengklaim hukum, bahkan memberatkan hukum di awal, tidak ada. Itulah Islam. Datang dengan strategi. Ya udah, kalian hadap ke Baitul Maqdis. Ketika Fathu Mekah akhirnya ditaklukkan. Akhirnya apa? Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Begitu juga budak. Cara Rasulullah memerdekakan budak sangat strategis, melalui daripada ilham. Allah Ta'ala tidak menyetujui yang namanya perbudakan, karena ulah daripada manusia yang menjadikan manusia lainnya sebagai budak. Oke, kita ambil satu data. Dari mana sih asal-usul perbudakan ini? Oke, asal-usul daripada perbudakan ini diambil daripada ini. Daripada Britannica ya. Ini udah saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Ini asalnya daripada ulah tangan manusia, bukan daripada perintah Tuhan untuk adanya budak.
Tugas daripada Tuhan hanya satu, membasmi perbudakan. Nah, perbudakan diketahui ada sejak dinasti Shang abad ke-18 hingga ke-12 sebelum Masehi di Cina. Oke. Han kuno ini dari era mulai ini sebelum Masehi perbudakan itu udah ada. Apakah terjadi karena Tuhan? Tidak. Terjadi karena manusia memandang rendah manusia lainnya hingga kemudian memperbudak manusia lainnya. Lalu kemudian ketika ajaran itu datang yang disampaikan melalui lisan Rasulullah diajarkan bagaimana kamu berpikir agar memerdekakan budak. Sehingga di dalam Islam terjadilah hak-hak pemerdekaan budak. Kita meninjau daripada hadis-hadis daripada Rasulullah seputar pemerdekaan budak. Dikatakan apa? Rasulullah mengatakan, falat hamamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakku raqabatin. Tetapi ia tidak menempuh jalan yang menghendaki lagi sukar. Tahukah kamu apa jalan yang menghendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak daripada perbudakan. Selanjutnya, setiap orang yang membebaskan seorang budak muslim, niscaya Allah akan membebaskan anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak daripada api neraka. Terus ditunjukkan bahwa di dalam Islam ini budak, memerdekakan budak. Oke, disebutkan 3 kelompok yang akan diberikan pahala mereka 2 kali lipat. Pertama, lelaki ahli kitab yang beriman kepada nabinya lalu berjumpa dengan Nabi SAW. Dia akan mendapati pahala tertinggi. Kemudian, ia beriman kepada beliau, mengikutinya dan membenarkannya. Apabila ada seorang ahli kitab, artinya yang sudah percaya kepada ajaran Nabi Isa, bukan menyembah Isa ya. Dan mereka menghilangkan tendensius kebangsaan, kan gini ya. Ahlul kitab ini sejarahnya panjang teman-teman. Dimana dalam sejarah ahlul kitab ini mereka meyakini nabi terakhir itu daripada Bani Israel, ternyata daripada bahasa Arab. Tapi mereka tahu kalau Rasulullah itu rasulnya. Hingga kemudian dikatakan ada pahala terbesar wahai ahlul kitab, tanpa bantah kamu mengimani Muhammad sebagai rasulmu, rasul yang terakhir yang datang utusan kepadamu, itu pahala besar bagimu. Yang kedua siapa? Seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka ia memperoleh 2 pahala. Artinya seakan Allah mengatakan kepada budak, wahai budak bersabarlah. Kamu yang menjalani perintah Tuanmu, kamu mendapat pahala besar. Yang kedua, saat kamu itu menjalankan hak Allah, artinya ibadah kepada Allah tidak tinggal, ibadah kepada Tuanmu tidak tinggal, yaitu dengan menjalani perintah Tuanmu. Oke, yang ketiga, seorang laki yang punya budak wanita, lalu ia memberi makanan kepada budak wanita tersebut, memberikan pendidikan, memberikan pelajaran yang baik, kemudian ia membebaskan dan menikahinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Nah, menunjukkan apa? Bahwa isinya adalah kemerdekaan budak. Oke, kita lihat sistem ataupun mekanisme Rasulullah membasmi budak, yaitu dengan merunutkan hukum-hukum budak. Misalnya, di dalam Islam mengenal dengan yang namanya budak mudabbar. Budak mudabbar, barang siapa berkata kepada budaknya, sewaktu saya mati maka kamu merdeka. Intinya mau dikatakan apa? Rasulullah merunutkan hukum, mudabbarkanlah budakmu. Bagaimana? Andaikan kamu mati, bersumpahlah. Andaikan kamu mati, maka dia merdeka. Bebaskan dia daripada hukum Islam. Selanjutnya ada budak mukhatab. Budak khitabah ataupun cicilan itu adalah sunnah. Ketika mukhatab diminta seorang budak, dan budak itu bias dipercaya dan bisa bekerja. Ini budak mukhatab ini artinya apa? Dia boleh nyicil untuk kemudian dia dimerdekakan. Artinya, oi budak, ya cari uang 1M, dapat 1M engkau merdeka. Ya udah, dia melunaskan dengan harta. Selanjutnya ada ummu walad. Ummu walad adalah ketika tuan menyetubuhi amatnya ataupun budaknya melahirkan anak, maka haram menjual, menggadaikan dan memberikan amat tersebut, dan amat tersebut boleh disuruh melayaninya dan wati. Dan ketika tuannya mati, maka amat tersebut merdeka dari pokok harta sebelum untuk membayar hutang dan wasiat. Nih, budak ummu walad, seorang budak yang melahirkan anak, anak tersebut merdeka, dapat memerdekakan ibunya, dan kalau tuannya mati, ibunya langsung merdeka. Berarti yang kita tinjau daripada semua jenis budak, tahu nggak apa? Merdeka. Menghilangkan manusia daripada yang namanya perbudakan dengan segala hukum. Belum lagi tentang kafarat. Kita melihat kafarat pembunuhan. Dikatakan di sini, apabila kamu membunuh seseorang, kafarat dalam Islam yaitu memerdekakan hamba sahaya. Tetap ada memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya apalagi? Kafarat melanggar sumpah. Apabila melanggar sumpah juga memerdekakan. Ini contoh. Kafarat melanggar sumpah Allah SWT adalah sama dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian dan memerdekakan budak. Ujungnya memerdekakan budak. Kafarat membunuh binatang buruan saat ihram. Lagi ihram bunuh binatang buruan. Kafaratnya termasuk apa? Yaitu memerdekakan
budak. Selanjutnya kafarat jihar. Tahu nggak jihar? Hukum misalnya kita menyetarakan istri kita dengan orang yang mahram kita, misalnya ibu kita. Dek, pipimu kayak pipi ibuku. Nah, salah satunya itu adalah memerdekakan budak. Berhubungan suami istri saat puasa, ujungnya juga memerdekakan budak. Selanjutnya apa? Ila, perbuatan suami yang bersumpah, yang tidak ingin menggauli istrinya lagi tapi tidak diceraikan. Selanjutnya adalah memerdekakan budak. Lalu daripada semua itu, pertama, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam ini strategis. Jadi di era Rasulullah saja, Rasulullah punya plan besar terhadap memerdekakan budak. Karena gini kendalanya teman-teman ya, di era Rasulullah, andaikan Rasulullah langsung mengatakan budak itu haram, maka akan adanya pemberontakan daripada seluruh dunia. Karena dunia memberlakukan budak, bukan Arab saja. Itu yang perlu diingat, bahwa seluruh dunia memberlakukan budak. Itu yang harus diingat. Kalau Rasulullah mengharamkan budak, maka Rasulullah akan ditentang oleh seluruh dunia. Cara Rasulullah menghilangkan perbudakan yaitu dengan merunutkan hukum-hukum budak yang isinya adalah memerdekakan budak. Itaqu raqabah. Dalam Islam dinamakan dengan bab atik. Apa itu atik? Adalah bab memerdekakan budak. Apa? Ada budak yang diklasifikasikan, yang ujungnya merdeka. Jadi orang sempurna yang tak bisa didagangkan. Selanjutnya, ada yang namanya daripada Islam kafarat. Apabila kamu melanggar kafarat, kamu merdekain budak. Kamu melanggar sumpah, merdekain budak. Pembunuhan, merdekain budak. Apalagi misalnya kayak tadi, ila, merdekain budak. Ila itu apa tadi? Bersumpah tidak menggauli istri. Ini jihar, merdekakan budak. Mewata istri saat haid ataupun di siang hari bulan Ramadan, merdekakan budak. Ujungnya apa? Merdekakan budak. Lalu selanjutnya di era tersebut masih berlaku budak, tapi yang punya konsekuensi dan hukum tetap di balik kemerdekaan budak tidak di Kristen, tidak di Yahudi, tapi ada di dalam Islam. Strategi paling jitu di balik kemerdekaan budak. Sekarang kita lihat di dalam videonya, justru ini kena dirinya sendiri. Maksudnya gimana Bang Daman? Oke, mari kita simak. Oke, kita simak lagi teman-teman. 60. Perdagangan budak dilarang di Venesia. Pada tahun 1102, Konsili London juga melarang perdagangan budak. Oke, Konsili London melarang perbudakan budak. London berarti dulunya Kristen ya, berarti mayoritas Kristen, adanya perbudakan lalu dilarang. Berarti Yesus nggak guna ya. Pemerintah London lebih hebat dari Yesus ya dalam menghapus perbudakan ya. Oke. Santo Wolfstone dan Santo Anselmus berkampanye dengan sengit menentang perbudakan, dan pada masa mereka, perbudakan sebagian besar telah lenyap dari Eropa. Tuh, lenyap dari Eropa. Lebih hebat orang Eropa daripada Yesus ya dalam menangani perbudakan ya. Buktinya di era Yesus masih halalnya budak, sampai era Nabi Muhammad masih halalnya budak. Berarti lebih hebat ini ya daripada semuanya ya. Pada tahun 1315, Louis ke-10 menghapuskan perbudakan di Oke, Louis ke-10 di Perancis lebih hebat daripada Yesus ya. Pada tahun 1335, Swedia menghapus sebagian besar bentuk perbudakan. Oke, pemerintah Swedia juga lebih hebat daripada Yesus ya. Oke. Tahun 1423, Raja Polandia memerintahkan semua budak Kristen dibebaskan. Oke, berarti lebih hebat Raja Polandia daripada Yesus ya. Oke, benar ya. Oke, bagus. Pada tahun 477, Isabella dari Spanyol melarang perbudakan di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Oke, Isabella berarti lebih hebat daripada Yesus ya. Gimana skema berpikirnya kayak gini teman-teman? Jadi ibaratnya gini, era Yahudi masih ada budak, era Yesus masih ada. Setelah Yesus tidak ada, apakah budak langsung hilang? Enggak ada, masih ada perbudakan. Di era Nabi Muhammad juga punya relevansi. Enggak mungkin Nabi Muhammad langsung mengatakan budak haram, ditentang seluruh dunia. Tapi Nabi Muhammad punya strategi. Dalam ajaran Islam daripada ilham Allah dikatakan bahwa kita hidup berbangsa-bangsa dan bersuku agar saling mengenal. Tidak ada ras kulit hitam, tidak ada ras kulit putih. Akan tetapi sekalian kalian untuk saling mengenal, dan kemudian yang paling baik di sisi Allah hanya orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah yang terbaik menurut Allah. Oke, di era Rasulullah dirunutkan hukum budak. Kafarat sumpah, merekain budak. Kafarat watak di apa namanya itu? Kafarat daripada sumpah, kafarat daripada dihar, kafarat daripada ila, apapun, merekakan budak, memerdekakan budak. Adanya strategi. Sekarang ajaran Yesus, strategi apa? Kagak ada. Maka sekarang umat manusia bersyukur adanya strategi Islam untuk memerdekakan budak. Strategi Islam, cuma di Islam satu agama yang punya strategi dalam memerdekakan budak. Cari agama lain, lu ada?
Coba di Kristen, apa strategi memerdekakan budak? Nggak ada. Tapi di Islam, bersyukurlah ada budak mudabbar, ada budak mukhattab, ada budak umuwalat, ada budak apapun yang diklasifikasikan untuk dimerdekakan. Lalu kemudian kamu bilang, wah lihatlah Kristen pengaruh terhadap penghapusan perbudakan. Kagak ada urusan sama Kristen, urusannya sama nurani manusia. Ketika kemudian manusia mulai modern otaknya ketika melihat tidak patut manusia lain diperlakukan layaknya binatang, mereka berarti apakah karena Kristen? Tidak, karena manusianya yang punya nurani saat melihat manusia lainnya dijual. Kalau kita bilang siapa paling duluan memerdekakan budak, memahami masalah perbudakan tidak layak, Nabi Muhammad. Kalau mau uji-uji, kenapa? Nabi Muhammad yang menurunkan segala hukum perbudakan agar dibebaskan dan tidak dikekang menjadi harta dijual layaknya binatang. Seperti itu. Sekarang kalau kita uji, wah Islam ini kencang kali perbudakan. Dulunya di Malawi, memang khusus dari Arab dia datang ke Malawi ngambil budak 20.000 orang dijual ke Arab. Ya, oke. Kalau main oknum, kita main oknum Amerika. Bagaimana budaknya itu yang dicambuk? Bagaimana budaknya itu yang dimutilasi? Bagaimana budaknya yang direproduksi sama mereka secara paksa? Kan gitu. Nah, gitulah teman-teman ya. Jadi gitulah jawaban. Bahwa sekarang gini, kalau kita berbicara tentang hak manusia, Bible sendiri ngomong kayak gini. Yesus sendiri melakukan rasisme di sini. Apa dikatakan? Gini. Saat itu maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu. Ia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Nah, lalu Yesus tidak menjawab sama sekali. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi dan mengikuti kita. Yesus jawab, perempuan, aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Siapa? Anjing. Anjing dianggap tuh manusia. Kalau Allah tadi bilang apa? Bahwa kalian itu mau anak haram, mau anak halal, mau suku hitam, mau suku putih, yang dipandang oleh Allah atqakum, takwanya kalian. Tapi kalau Yesus, Israelnya aja dipandang, yang lain anjing. Lihat nih, hanya umat Israel. Kalau perempuan Kanaan, siapa kalian? Anjing. Gitu. Itu fakta yang harus diterima tuh, dan ada di Bible gitu. Itu menunjukkan apa? Cuma di Islam, alhamdulillah, innad dina indallahil Islam, kesempurnaan datang daripada agama Islam. Kenapa? Karena dengan hukum Islam lah manusia bisa tahu dan memahami arti nurani dan bebas daripada perbudakan. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.